Halo, Bolo semua. Selamat datang di Bolo Horor, tempat di mana cerita gelap, misteri, dan kejadian tidak masuk akal akan menemani malam kalian. Siapkan kopi dan cemilan, matikan lampu, siapkan headset, dan bersiaplah. Mari kita mulai. Tidak semua kendaraan berhenti karena tujuan. Beberapa berhenti karena ingatan. Dan setiap malam, tepat pukul 11, angkot bernomor 7 itu selalu mendapat satu penumpang terakhir yang tidak pernah membayar. Nama sopir itu Pak Jaya. Umurnya hampir 50. Wajahnya keras, matanya cekung, tangannya kasar oleh setir dan asap rokok. Dia sudah menarik angkot itu lebih dari 20 tahun, melewati jalan yang sama, halte yang sama, dan malam-malam yang semakin sunyi. Angkotnya tua, cat biru pudar, kursi robek, di kaca depan tergantung tasbih dan foto anak perempuannya yang sudah lama meninggal. Pak Jaya selalu menarik sampai larut. Bukan karena penumpangnya banyak, tapi karena ia tidak suka pulang cepat. Setiap malam sekitar pukul 10 lebih 50 menit, angkot mulai kosong, jalanan sepi, lampu-lampu toko satu persatu mati. Dan Pak Jaya selalu berkata pada dirinya sendiri, satu putaran lagi deh. Malam itu hujan gerimis, jam di dashboard menunjukkan pukul 23 lebih dari 1 menit. Saat Pak Jaya melihat seorang berdiri di halte kecil dekat tikungan lama. Seorang itu berdiri membelakangi jalan, mengenakan jaket hitam, dan kepalanya tertunduk. Pak Jaya pun mengerem. Pintu angkotnya dibuka. Penumpang itu naik tanpa bicara dan duduk di bangku paling belakang, tepat di tengah. Dia melirik dari kaca spion. Anehnya, wajah penumpang itu tidak terlihat jelas, seperti tertutup bayangan. Malam berikutnya, di jam yang sama, penumpang yang sama, jaket hitam, bangku panjang, diam. Dan setiap kali Pak Jaya berkata, bayarnya nanti aja ya bang, penumpang itu mengangguk pelan. Tapi sampai turun tak pernah membayar. Pak Jaya kesal. Namun anehnya, ia tidak pernah benar-benar marah. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Beberapa malam berlalu, Pak Jaya mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap penumpang itu naik, udara di dalam angkot jadi lebih dingin. Radio mendadak mendesis. Lampu dalam angkot pun meredup. Dan setiap kali Pak Jaya melihat kaca spionnya, penumpang itu selalu menatap balik. Matanya kosong, tidak berkedip. Suatu malam, Pak Jaya berhenti di pangkalan. Ada supir lain, namanya Pak Udin. Dia pun mendekat. Jai, lu masih narik malam? Pak Jaya mengangguk. Pak Udin menatap angkotnya lama. Kursi belakang lu sering kosong, tapi kelihatan penuh. Pak Jaya tertawa kaku. Ah, lu kebanyakan rokok. Pak Udin tidak tertawa. Jam 11, lo jangan berhenti di tikungan lama ya. Pak Jaya terdiam, karena ia tidak pernah cerita soal itu ke siapapun. Malam itu Pak Jaya sengaja ngebut. Ia ingin melewati tikungan lama sebelum pukul 11. Namun, saat jarum jam tepat menunjukkan pukul 23.00,
Mesin angkot mendadak mati. Angkot berhenti persis di tikungan itu. Dan di halte kecil, penumpang itu berdiri seolah menunggu. Malam itu penumpang itu bicara. Suaranya pelan. Bapak masih ingat malam itu? Pak Jaya mencengkram setirnya dengan kuat. Malam apa? Malam hujan. Malam Bapak ngebut. Radio mendadak mati. Lampu angkot meredup. Pak Jaya pun berkeringat dingin. Gambar itu muncul sedikit demi sedikit. Hujan deras, jalan licin, Pak Jaya mengantuk. Sebuah motor muncul dari tikungan, terjadi benturan keras. Ada tubuh yang terlempar, dan Pak Jaya tidak berhenti. Angkot melaju pelan, penumpang itu berdiri dari bangku belakang. Kini wajahnya terlihat jelas, pucat, basah, darah mengalir dari pelipis. Saya menunggu di sini, Pak, dari malam itu. Pak Jaya gemetar. Kenapa kamu selalu naik? Penumpang itu tersenyum. Karena Bapak belum berhenti. Saat jam menunjukkan pukul 23:11, angkot tiba di tempat kecelakaan dulu. Penumpang itu turun. Sekarang giliran Bapak. Angkot itu bergerak sendiri menuju tikungan. Keesokan paginya, angkot 07 ditemukan ringsek di tikungan lama. Tidak ada tanda pengereman. Pak Jaya meninggal di tempat. Saat itu, angkot 07 punya supir baru. Dan setiap jam 11 malam, ada satu penumpang terakhir yang naik. Duduk di bangku belakang, tidak pernah membayar. Dan kini, wajahnya mirip Pak Jaya. Jadi, kalau kamu naik angkot malam-malam, dan supirnya tidak pernah noleh ke kaca spion, mungkin ia sedang melihat dirinya sendiri